Shalom semuanya, bergabung kembali di Kamu Nanya. Ya, pada hari ini saya mau nih supaya kita sama-sama belajar tentang formasi spiritual. Apa sih formasi spiritual itu? Yuk kita sama-sama belajar hari ini ya melalui video beberapa puluh menit ke depan. Saya share screen ya terlebih dahulu tentang formasi spiritual. Oke, sudah nampak jelas ya di layar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Ya, jadi ini tentang formasi spiritual yang sebenarnya mata kuliah yang bisa dipelajari dalam waktu satu semester, namun saya meringkasnya. Ya, jadi kita bisa belajar tentang formasi spiritual ini dalam beberapa puluh menit ke depan. Ya, yuk sama-sama kita cari tahu apa formasi spiritual itu. Kita lihat dulu. Cukup. Formasi menurut KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, formasi adalah susunan. Spiritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang non-jasmani, meliputi emosi dan karakter. Istilah yang menggambarkan hubungan dekat dengan atau bersifat kejiwaan atau rohani dan batin. Jadi formasi spiritual adalah suatu susunan rohani yang bertujuan menjadikan orang percaya serupa atau seperti Yesus. Jadi saya ulang sekali lagi, formasi spiritual adalah suatu susunan rohani yang bertujuan menjadikan orang percaya serupa atau seperti Yesus. Salah satu tujuan dari formasi spiritualitas adalah agar orang percaya mengalami pertumbuhan dalam relasinya dengan Tuhan yang ia percayai. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus di Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua menuju kedewasaan, penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai Alkitab ya, atau mungkin lagi lihat di laptop, kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 1 sampai 32 versi terjemahan sederhana Indonesia. Kalau yang tadi kita baca, yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 13 dari terjemahan baru ya yang biasa Alkitab kita gunakan. Nah, saya akan bacakan untuk setiap kita Efesus 4 ayat 1 sampai 32 dari terjemahan sederhana Indonesia ya, dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita simak-simak baik-baik. Ayat pertama, Efesus 4 ayat pertama di terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, menasehati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus ini saat dia sedang di dalam penjara. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, biasanya ya kalau di penjara, orang yang berada di dalam penjara, dia yang kalau misalnya kita lihat realitas sekarang, orang tersebut butuh dikunjungi, butuh dikuatkan, butuh dihibur, ya, butuh dibesuk seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat Paulus di dalam penjara, ya, walaupun mungkin tempatnya kotak, benteng-benteng dindingnya tidak menghalangi dia untuk tetap melakukan pelayanan. Bahkan dia masih bisa menulis surat kepada
jemaat di Efesus, memberikan semangat, memberikan kekuatan yang baru. Dia bahkan bisa mengirim surat kepada Timotius juga gitu ya. Bahkan dia menulis surat kepada Timotius dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, menguatkan Timotius, bahkan ke jemaat di Korintus, jemaat-jemaat lain juga Paulus walaupun di dalam penjara tidak membatasinya untuk tetap melayani Tuhan ya. Dia bisa tetap mengirim surat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keadaan yang kita lihat saat ini membatasi kita untuk melakukan pelayanan ya. Jadi kita bisa belajar nih dari Paulus. Jadi saya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Ayat kedua, teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Ayat keempat, setiap kita sudah menjadi anggota yang berbeda-beda dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan kita mempunyai roh Allah yang sama, dan Allah sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang sama. Jadi kita orang yang seiman, ya, yang percaya pada Yesus, kita suka bilang, kamu adalah keluargaku, kau sahabatku, kau saudaraku. Bahkan kita ada yang manggil bukan lagi jemaat, tapi keluarga. Kita disebut keluarga. Kenapa? Kita berpikir biasa kalau misalnya keluarga itu ada hubungan darah, ya. Nah, tahukah kita saat kita menjadi orang percaya, kita juga punya hubungan darah, yaitu kita sedarah karena ada darah Kristus di dalam tubuh setiap kita. Kita ini anggota tubuh Kristus ya. Jadi di dalam anggota tubuh pasti tangan, kaki, mata ini semuanya sedarah karena kita juga dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus, ada darah Kristus di dalam hidup kita. Makanya kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang seiman, dikatakan bahwa kita adalah keluarga. Yesus adalah kepalanya dan kita adalah bagian anggota tubuhnya. Ya. Di sini dikatakan setiap kita sudah menjadi anggota yang berbeda-beda dalam satu tubuh. Maksudnya ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Coba Bapak Ibu renungkan. Menurut Bapak Ibu Saudara, di antara mata, hidung, telinga, kaki, tangan, mana sih yang paling penting dari anggota tubuh tersebut? Sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah semua anggota tubuh yang kita punyai semuanya penting. Kaki penting, telinga penting, mata penting, hidung penting, mulut penting, semua penting. Walaupun kaki nih yang sering nginjek ke lantai, kadang kotor, misalnya nginjek tanah apa gitu ya. Tapi penting kaki juga gitu. Mulut, walaupun banyak ngemil-ngemil gitu ya, makan terus, ngomong terus kayak gitu. Mulut juga penting gitu ya. Semua organ yang Tuhan ciptakan, organ tubuh kita semuanya penting. Begitu juga di dalam tubuh Kristus ya, satu dengan yang lainnya sama anggota keluarga Allah. Satu dengan yang lainnya penting. Kalau misalnya di gereja, di dalam melayani, ada yang pelayanannya khotbah di mimbar, ada yang pelayanannya WL atau anggota tim praise and worship, dan ada juga yang melayani mungkin bagian angkat-angkat kursi, menyiapkan kursi gitu. Terus nanti setelah selesai ibadah dibersihin lagi, gerejanya dipel, disapu, toiletnya disikat. Mana yang paling penting di antara semuanya? Sama ya, penting juga gitu. Orang yang ngepel-ngepel, yang bagian bersih-bersih juga penting. Kalau misalnya orang datang ke gereja, ibadahnya luar biasa, khotbahnya bagus, praise and worship-nya bagus, tapi begitu ada anggota gereja yang mau ke toilet, tiba-tiba toiletnya kotor, jorok, apa,
bau seperti itu kan rasanya nggak enak gitu ya. Nanti orang bilang, ih ke gerejanya bagus, khotbahnya bagus, praise and worship-nya bagus, tapi toiletnya ya ampun gitu. Jadi semua penting, saling mendukung gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan orang yang pelayanannya mungkin hanya aser, senyum-senyum gitu. Nggak ada hanya aser, tapi itu aser juga penting. Yang pertama kali menyambut eh, anggota jemaat keluarga Allah yang datang ke gereja kita. Aser juga sangat penting, harus memberikan senyuman yang terbaik. Semua pelayanan dari aser, dari pemain musik, WL, pemandu LCD, semua penting karena sama-sama ya satu tubuh di dalam Tuhan, sama-sama berkaitan semuanya untuk segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak penting, semua penting. Ya. Nah, itu tadi di ayat 4 ya. Di ayat kelimanya ya di Efesus 4 masih di ayat kelima di terjemahan sederhana Indonesia. Kita hanya percaya kepada Tuhan yang satu-satunya saja dan mempunyai keyakinan yang sama dan kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan yang sama. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang satu-satunya saja ya. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan itu esa Allah ya. Allah itu esa satu-satunya, Yesus satu-satunya. Orang sering bilang banyak jalan menuju Roma. Ya, benar banyak jalan menuju Roma. Lalu bagaimana jalan menuju surga? Ada orang yang bilang banyak juga loh jalan menuju surga. No, no, Alkitab jelas menjawab. Di Yohanes 14 ayat 6 ya dikatakan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi tidak ada jalan lain ke surga, tidak ada jalan kita sampai kepada Allah Bapa kita kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya satu-satunya. Kalau misalnya orang berkata banyak jalan menuju Roma, ya bisa. Tapi kalau jalan menuju surga hanya melalui Yesus, titik. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi di ayat 5 tadi dikatakan kita hanya percaya kepada Tuhan yang satu-satunya saja dan mempunyai keyakinan yang sama ya, sama-sama orang yang yakin kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan yang sama ya, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya pasti yang dibaptis, yang sudah pernah dibaptis pasti dibaptisnya ya oleh pendetanya atau oleh gembalanya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada dibaptis dalam nama yang lain-lain gitu ya. Baptisannya sama namanya yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat ke-6, dan bagi kita semua hanya ada satu Allah dan Bapa yang memerintah di atas segala sesuatu dan yang ada di mana-mana dan di dalam segala sesuatu. Di ayat ke-7, tetapi Kristus sudah memberikan kemampuan khusus kepada kita masing-masing sesuai dengan kebaikan hatinya kepada kita. Jadi, oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, kita diberikan anugerah khusus sesuai dengan kebaikan hatinya Tuhan. Di ayat ke-8, karena itu dalam kitab suci tertulis, waktu dia memenangkan peperangan, dia akan naik ke tempat yang tertinggi. Dia akan membuat malu semua orang yang memusuhinya karena mereka sebagai tawanan perang dipaksa untuk mengikutinya dari belakang. Lalu dia akan memberikan berbagai hadiah kemenangan kepada orang-orang yang berpihak kepadanya. Ayat 9, perhatikanlah bahwa ayat itu berkata dia akan naik. Maksudnya Kristus sebelumnya perlu turun ke tempat yang paling rendah di bumi. Ayat 10, dan dia yang sudah turun ke tempat tersebut sekarang sudah naik juga sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari langit. Dia melakukan itu supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kehadirannya. Ayat 11, jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang berbeda kepada setiap kita. Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima kemampuan untuk bernubuat, atau kemampuan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi gembala jemaat, atau kemampuan untuk mengajar umat Allah. Ini berarti 5 jawatan ya. Ada gembala,
penginjil, nabi, rasul, dan pengajar, ya. Jadi di sini dikatakan, jadi Kristuslah yang memberi kemampuan khusus yang berbeda-beda kepada setiap kita. Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul, ada yang menerima kemampuan untuk bernubuat atau disebut nabi tadi, atau kemampuan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, disebut penginjil, atau kemampuan untuk menjadi gembala jemaat, atau kemampuan untuk mengajar umat Allah, ya, pengajar. Ayat ke-12, semua kemampuan itu diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah, supaya melalui pelayanan kita masing-masing tubuh Kristus bisa dikuatkan, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, Tuhan sudah memberikan kita berkat, dan semuanya itu bukan untuk kita nikmatin sendiri, tetapi untuk menjadi perpanjangan saluran kasih Allah, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Kita ada di muka bumi ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa semua kemampuan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah, ya. Jadi kita bisa melengkapi umat Allah. Oke. Di ayat ke-13-nya, pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru, karena ada banyak guru-guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Jadi hati-hati bahwa firman Tuhan sudah mengatakan akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak guru-guru palsu, mereka mengajar seolah-olah benar padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita punya pemandunya, kita punya pegangan di dalam hidup kita, tolak ukurnya semua ke Alkitab. Ya, Alkitab. Apakah ajaran yang diajarkan oleh pengajar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan Alkitab yang kita baca atau tidak? Nah, bila bertentangan, walaupun seolah-olah benar, tetapi itu seolah-olah belum tentu benar, ya, belum benar gitu, karena semua kita harus melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, ya. Ayat 15, sebaliknya marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Ayat 16, dialah yang mengatur supaya semua anggota disusun dan disatukan dengan sempurna, supaya kita seperti tubuh yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur, kita seperti tubuh yang sehat karena saling menguatkan dan saling mengasihi. Ya, jadi kalau hidup kita di dalam bergereja bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, bisa saling mengasihi, maka pasti anggota keluarga di dalam gereja tersebut menjadi sehat-sehat, karena adanya saling menguatkan, saling mendukung, saling menasehati, seperti itu. Di ayat 17, di dalam nama Tuhan saya peringatkan kalian, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah dan juga karena kekerasan hati mereka. Ayat 19, mereka tidak tahu malu, karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat dan tidak pernah merasa puas. Ayat 20, tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari pada waktu pertama kali kalian mengenal Kristus. Ya, jadi waktu pertama kali kita mengenal Kristus, cara hidupnya nggak sama lagi seperti cara hidup kita yang dahulu. Bahkan ada lagunya nih, ku yang dulu bukanlah yang sekarang,
dulu kurang ajar, sekarang jadi orang terpelajar. Ah, kayak gitu. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu penuh dosa, sekarang penuh kuasa. Iya. Jadi hidup kita mengalami perubahan karena kita telah mengenal kebenaran dan pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, di ayat 21 tentu saja kalian sudah mendengar tentang dia dan belajar tentang persatuan dengan dia sesuai dengan ajaran yang benar yang kita terima dari dia. Jadi setiap kalian sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama, hidup lama itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. Ayat 23, karena itu biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Ayat 24, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin serupa dengan Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Ya, jadi kita sudah tidak mengenakan pakaian lama, tapi sudah mengenakan pakaian baru. Ya, jadi istilahnya hidup kita juga udah nggak dikenakan lagi tuh hidup yang model-model lama, yang mungkin suka bohong, suka fitnah, suka bicara yang nggak baik gitu ya, yang jelek-jelek deh, udah dibuangin aja, sifat-sifat itu dibuang gitu ya. Kita kenakan pakaian baru, kita kenakan pikiran perasaan Kristus di dalam hidup kita. Jadi yang lama-lama udah kita buang aja, kita nggak ingat-ingat lagi ya. Biarkan hidup kita terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, di ayat 26, dan apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai kemarahan itu membuat kamu berdosa. Nah, hati-hati kalau kita marah ya, jangan buat kemarahan kita itu sampai membuat kita berdosa. Apalagi jaga perkataan kita. Kalau kita marah rasanya pengen semua dikeluarkan. Dari A sampai Z semua dikatakan. Dari semua kebun binatang, nama binatang-binatang yang kita lihat di kebun binatang dikeluarkan. No, stop gitu ya. Dikatakan kalau misalnya kamu jadi marah, janganlah sampai kemarahan itu membuat kamu berdosa. Berhentilah marah sebelum matahari terbenam. Ya. Ayat 27, dalam hal itu janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Jadi kalau misalnya kita marah, kita ingin membalas berkali-kali lipat, kita katakan no pada hati kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kita ingat Tuhan mau kita mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita. Ya, jadi ayat 28, kalau dulu kamu pencuri berarti kamu tidak boleh lagi mencuri dan kamu harus berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri supaya kamu mempunyai penghasilan sendiri dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan ya. Jadi kalau kamu dulu pencuri, berarti kamu tidak boleh lagi mencuri. Jadi kalau kamu dulu hidupnya nakal, sekarang ada perubahan, semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya dulu perkataannya suka memperkatakan hal yang buruk, tapi sekarang sudah berubah menjadi perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Ya, nah, bisa dibaca nanti di ayat ke-32-nya dikatakan, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus ya. Jadi karena Kristus kita sudah dipersatukan oleh Kristus, kita dipersatukan dengan Allah gitu ya, yang dulu kita terhilang karena dosa dan pelanggaran kita, tapi karena Kristus mati di atas kayu salib, ia yang kaya rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, namun oleh ciptaannya sendiri Yesus harus disalibkan gitu, harus mati ya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ia menjadi perantara kita dengan Allah Bapa kita yang di sorga, karena semua dosa yang harusnya kita tanggung, tapi semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas
kayu salib ya. Jadi eh, itu ya di terjemahan sederhana Indonesianya ya. Nanti boleh dibaca di rumah di Efesus 4 ayat 1 sampai 32 di terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Dikatakan bertumbuh dalam bahasa Yunani menggunakan ausano lauso. Kata ini muncul sebanyak 20 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi Paulus menuliskan kata bertumbuh mengacu pada pertumbuhan iman orang percaya di 2 Korintus 10 ayat 15, bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah, Kolose 1 ayat 10, dan bertumbuh dalam kasih karunia 2 Petrus 3 ayat 18, termasuk di dalamnya gereja sebagai tubuh Kristus yang bertumbuh bersama menuju pada kedewasaan penuh. Selanjutnya, karena itu kedewasaan spiritual mensyaratkan penataan ulang prioritas ya, berubah dan belajar mentaati Allah. Ya, jadi saat kita mau memiliki kedewasaan kerohanian kita harus mengulang mana sih yang prioritas buat kita, mana yang bukan gitu. Harus ada terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Yang kita tahu kita bisa berubah pun semua karena anugerah dari Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan belajar mentaati Allah. Ya, gimana sih supaya kita bisa mentaati Allah? Dengar firman Tuhan, dengar apa kata Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, dengar dan nurut aja baik-baik gitu ya. Hidup kekristenan itu semua simple. Kita cuma mendengar ya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nurut baik-baik walaupun mungkin secara logika kayaknya kok begini sih, padahal Tuhan maunya begini, tapi kenyataannya kok begini gitu ya. Jadi kita hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata manusia, bukan dari apa kata pola pikir kita sendiri gitu ya. Jadi kita hidup dari apa kata Tuhan. Oke. Jadi di sini uh, karena itu kedewasaan spiritual mensyaratkan penataan ulang prioritas, berubah dan belajar mentaati Allah. Kunci dari kedewasaan ini adalah kekonsistenan, ketekunan dalam melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah lewat pembacaan dan mempelajari Alkitab, doa, persekutuan, dan pelayanan. Spiritualitas itulah yang menggerakkan kita menunjukkan perhatian bagi kesejahteraan sesama. Rick Warren ya dalam bukunya Purpose Driven Church memberikan 6 prinsip pertumbuhan atau perkembangan spiritual, yaitu yang pertama, pertumbuhan spiritual harus dipupuk. Untuk berkembang dibutuhkan komitmen dan usaha untuk tumbuh ya. Jadi sama seperti tumbuh-tumbuhan perlu dipupuk, perlu disiram supaya dia hidup segar dan bertambah besar dan berkembang. Demikian juga hidup kerohanian kita ya, hidup spiritualitas kita ya. Gimana sih supaya kita bisa bertumbuh gitu ya, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu kita juga harus dipupuk oleh apa? Oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus sering banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, kabar baik daripada kabar buruk gitu ya. Jadi kita harus mendengar kabar baik gitu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, atau kita baca sendiri melalui pembacaan Alkitab seperti itu ya. Jadi untuk berkembang dibutuhkan komitmen dan usaha dari kita untuk tumbuh. Ya memang kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kristus sudah sangat baik dan menyayangi kita. Tapi setelah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan gitu? Apakah kita mau rebahan saja baring-baring? Oh, udahlah Tuhan baik gitu sampai saat ini aku melihat penyertaan Tuhan sempurna gitu. Tapi apakah kita akan membiarkannya atau kita akan membuat sesuatu yang lebih luar biasa lagi? Ya, jadi bagian kita adalah melakukan hal-hal yang natural, nanti hal yang supranaturalnya Tuhan yang mengerjakan. Kita melakukan hal-hal yang biasa,
Nanti hal yang luar biasanya Tuhan yang mengerjakannya melalui kehidupan setiap kita. Ya, jadi pertumbuhan itu harus dipupuk. Yang kedua, pertumbuhan spiritual itu sederhana. Setiap orang percaya dapat bertumbuh dan menjadi dewasa secara spiritual kalau mereka nggak mau memelihara hidup spiritualnya. Yang D, pertumbuhan spiritual adalah proses yang membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi waktunya sangat lama untuk seseorang itu bisa terus bertumbuh, ya. Jadi di sini dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi orang yang baru bertobat itu diberi makanan susu gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah level pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, jadi kalau saat dikritik, saat ditegur gitu ya, jangan kita langsung patah semangat, putus asa gitu. Kenapa sih yang lain kok masih bisa gitu ya, ngapa-ngapain kok kita kayaknya keras banget gitu, harus apa namanya, harus bertumbuhnya dengan hal seperti itu gitu. Tapi percayalah ya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu boleh terjadi karena kita percaya bahwa Tuhan akan mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya seperti itu. Ya, jadi itu yang B. Yang C, pertumbuhan spiritual adalah proses yang membutuhkan waktu. Ini adalah perjalanan seumur hidup ya. Jadi bukan saat kita sudah dibaptis, sudah bertobat, sudah terima Yesus, lalu everything is okay, lalu semuanya berjalan seperti yang kita mau, no, ya. Tapi ya Tuhan janji nih, walaupun jalan nggak selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Walaupun langit nggak selalu biru, tapi Dia berjanji akan selalu memberikan pertolongan tepat dan waktu dan indah sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jadi yang selanjutnya, pertumbuhan spiritual lebih dimanifestasikan lewat karakter daripada lewat iman. Ya, pertumbuhan spiritual membutuhkan orang lain untuk berbagi dan membantu mereka untuk tumbuh dengan Allah yang menghasilkan kedewasaan spiritual. Ya, jadi itu dari buku Rick Warren ya, dalam bukunya Purpose Driven Church gitu ya, memberikan 6 prinsip pertumbuhan tadi kita sudah baca.